mohon semoga dalam waktu ke depan ini kami membutuhkan sebuah gubahan lagu dari Bang Roma tentang betapa pentingnya toleransi di Indonesia. Kami sudah memeriksa lagu-lagunya Bang Roma, temanya seperti itu, tapi kami mohon kalau seandainya ada satu lagu yang sangat spesifik yang bisa menggugah kita semuanya untuk lebih kompak, menyatu lagi, itulah yang kita harapkan. Semoga itu nanti akan menjadi hadiah buat bangsa Indonesia, umat Islam, umat Kristen dan Hindu, Buddha, Konghucu, dan setiap kali mendengarkan lagu itu akan tergugah bahwa betapa pentingnya kebersamaan itu. Insyaallah. Terima kasih. Insyaallah. Baik. Lupa saya sebagai Menteri Agama, saya adalah seorang diri saya sendiri. Tapi saya tidak takut karena saya nggak ada beban. Saya akademisi ya kan. Kita lihat misalnya siapa yang paling berdarah-darah dalam memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Sejarah membuktikan bahwa ulama-ulama kita, santri-santri, luar biasa. Maka itu ada resolusi jihad segala macam. Itu kan kiai di dalamnya itu. Ya, tapi sejarah yang menentukan kemudian berbeda. Akhirnya yang populer itu adalah kelompok-kelompok nasionalis. Tapi kelompok Islamis ini ya harus bersabar karena mungkin qanaahnya, tawaduknya, ya tidak punya ambisi politiknya dominan karena mereka punya Tuhan. Ambillah kami di sini karena kami punya dunia, bukan hanya dunia sebentar di dunia ini, tapi kami punya dunianya di akhirat dan seterusnya. Jadi terlalu tawaduk akhirnya dikerjain orang. Seandainya sejarah berjalan lurus, maka mungkin universitas yang paling terkenal di awal itu Universitas Lirboyo, Universitas Tebu Ireng, Universitas apa misalnya kalau di Indonesia Timur itu Asadiyah, karena jauh sebelum UGM, UI, ITB itu sudah ada perguruan-perguruan tinggi di pondok pesantren. Tapi kenapa bukan itu yang terkenal? Ya itu karena sejarah yang menentukan berikutnya kan. Pemerintah yang berkuasa adalah Bung Karno memberikan supporting terhadap lembaga pendidikan yang mendukung otoritasnya sebagai kelompok nasionalis. Nah jadi ini sejarah mengatakan seperti ini. Dan yang mengatakan ini bukan hanya saya, tetapi juga peneliti-peneliti objektif dari luar negeri. Jadi Islam memang mayoritas, tetapi dia tidak pintar berpolitik praktis. Nah, sedangkan kelompok nasionalis ini kan didikan Barat, didikan Belanda ya pada waktu itu, pintar bermain di dalam forum, di dalam mekanisme politik. Kita memang asyik, apalagi ada penjajah. Belanda itu kan memegang peranan penting, kelompok dia bagi tiga cabai-cabai kita kan. Kamu santri, ini priai, yang lainnya abangan. Saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya bahwa kalau kita mau jujur membaca sejarah, peranan umat Islam di dalam proklamasi kemerdekaan ini, ya bukan saja kuantitasnya sangat besar, tapi peranan perjuangannya pun juga luar biasa. Coba kita lihat makam-makam di Taman Pahlawan itu. Makam itu siapa? Ada kiai, makam muslim kan paling banyak. Jadi yang paling banyak darah tumpah adalah mereka. Nah jadi ini juga memang agak kita miris ya. Yang menumpahkan darah dan keringat itu adalah umat Islam. Tapi setelah Indonesia merdeka, jangan dijadikan umat Islam sebagai penonton yang menjadi penguasa ekonomi. Sekarang ini adalah mungkin ini apa yang disampaikan Gus Dur menjelang wafatnya tuh, Bang. Hati-hati Nasaruddin ya. Nanti suatu saat itu akan terjadi persoalan. Perkembangan ekonomi tidak berbanding lurus dengan kuantitas umat beragama. Saya bingung maksudnya apa Gus? Nanti suatu saat itu ekonomi itu akan dikuasai oleh minoritas agama, sementara mayoritas agamanya itu nanti akan jadi penonton. Itu bisa menjadi bumerang akan datang. Kalau saya pribadi mau nasabnya apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi seorang yang berketurunan Nabi sekalipun kita nggak boleh membangga-banggakan nasab itu. Tapi juga sebaliknya, kalau memang faktanya itu adalah nasabnya dari Rasulullah SAW, ya secara genetik ya, ilmu genetik itu mengatakan bahwa genetiknya Rasulullah itu sampai turunannya itu kan ada DNA-nya berkesinambungan. Saya kok yakin ya bahwa kalau genetiknya Rasulullah itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Kita juga menghimbau kepada habaib kita ya, kita juga jangan mengeksploitasi status nasab itu menjadi seolah-olah aku lebih baik daripada Anda.